Oke, selamat malam, ketemu lagi. Kali ini saya mau bahas atau mau jawab pertanyaan soal perbandingan Canon G2020 versus HP 315 Inktank ya. Jadi ini ada teman kita yang tanya perbandingannya dari kedua printer ini bisa dijelasin seperti apa. Oke, jadi saya akan mulai dulu di sini sebagai berikut. Nah, eh, kita tahu kalau Canon itu ada dua model sekarang, yaitu Canon G2010 dan Canon G2020 ya. Secara fitur itu sama, print, scan, copy, borderless A4 plus USB. Nah, sekarang saya pelajarin, saya kasih tahu dulu perbandingannya dan perbedaannya antara si Canon G2010 dengan si Canon G2020 ya, supaya teman-teman tahu kira-kira dari dua model ini perbandingannya itu seperti apa. Oke. Nah, untuk si Canon G2010 ya, ini dia punya kelemahan, dia nggak support Macintosh ya, jadi macOS dia belum support, dan juga dia punya kelebihan sebagai berikut. Untuk printer Canon ini menggunakan yang namanya ink absorber ya, atau maintenance kit. Nah, ink absorber ini tugasnya adalah dia menampung sisa tinta ya. Jadi setiap kali kita mencetak itu pasti ada sisa tinta, ada residu, atau pada saat kita cleaning, sering-sering cleaning itu pasti ada sisa tinta yang ditampung di di maintenance kit, atau disebutnya sebagai ink absorber ya, maintenance kit. Nah, untuk si Canon G2010 ini di cover garansi sama Canon selama 2 tahun, karena si Canon memberikan garansinya sama untuk kedua printer ini antara Canon G2010 dan Canon G2020, yaitu garansi 2 tahun atau 30.000 cetak ya, print head. Nah, untuk si Canon G2010 dia tidak support macOS, tapi untuk ink absorber itu di cover garansi Canon selama 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya nanti ink absorbernya penuh atau printernya minta reset, selama masih periode garansi akan di cover oleh si Canon, yaitu printernya kita harus bawa ya, ditinggal di Canon, nanti mereka akan ganti replacement, itu kira-kira sekitar 1-2 hari untuk pengecekannya, seperti itu ya. Nah, satu lagi, untuk si Canon G2010 ini harga print head-nya ya, print head ini harganya kalau misalnya nanti setelah 2 tahun atau misalnya tercapai 30.000 cetak, udah nggak garansi, teman-teman mau beli atau ganti print head-nya itu harganya berapa. Untuk si Canon G2010 itu harganya, ini ada dua ya print head-nya, yang black CA91 harga 350.000, yang color CA92 color harga 350.000 ya. Ini hanya diganti salah satu aja sesuai yang error ya, jadi nggak perlu ganti dua-duanya, hanya salah satu aja. Harganya sama, yang black 350, yang color 350.000. Nah, sekarang kita lihat yang Canon G2020 ya. Canon G2020 ini tipe pengganti dari si Canon G2010, tapi sebenarnya nggak diganti juga, karena ternyata si Canon G2010 ini tetap ada, rencananya sih tetap ada ya, karena sampai sekarang itu si Canon G2010 ini istilahnya nggak di discontinue ya, jadi kayaknya di market itu masih dijual. Saya nggak tahu kalau kedepannya nanti akan di stop produksi, ya berarti kita semuanya akan pindah ke G2020, tapi sementara kita anggap ini masih ada dua. Nah, untuk si Canon G2020 ini sudah support namanya macOS ya, jadi teman-teman yang pakai pakai laptop atau PC daripada Apple ya, itu dia sudah bisa connect ke printer ini atau bisa mencetak ke printer ini via USB ya, jadi tetap via USB ya, nggak pakai wireless ya, karena printer ini tidak support wireless. Nah, untuk si Canon G2020 ini print head-nya itu harganya 435.000 ya, sama nih, tipenya juga beda, BH70, kalau yang tadi CA91, ini dua, ada sama, jadi print head-nya tetap dua, black dan color, tipenya beda, BH70 black dan CH70 color. Harganya itu masing-masing 435.000 ya. Jadi si Canon G2020 ini print head-nya lebih mahal daripada yang tipe G2010 ya. Untuk saat ini, saya nggak tahu kalau kedepannya seperti apa, tapi untuk saat ini harganya seperti itu.
Nah, terus dia punya maintenance box sama, ada ink absorber. Nah, cuma bedanya di Canon G2020 ini itu nggak digaransi ya, alias teman-teman bisa beli terpisah dan ganti sendiri. Jadi bisa ganti sendiri di rumah, nggak perlu bawa printernya ke service center karena ini dianggap sebagai consumables ya, maintenance box ini dianggap sebagai consumables, artinya barang yang habis pakai. Jadi kita bisa beli, pasang, lepas pasang sendiri di rumah. Jadi nggak perlu bawa printernya ke service center. Nah, teman-teman harus tahu dulu perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat coba di sini. Untuk Canon G2010 ya, ini harga update nih di 7 Oktober 2021. Nah, kalau teman-teman lihat nih harganya sekitar 1,8 ya. 1,8 1,8 jutaan. Ini juga sama 1,8 jutaan. Terus ini juga sama 1,8, ya kurang lebih 1,8 juta. Ya, 1,8 jutaan. Nah, ini contohnya nih. Printhead cartridge CA91 ya. Tadi kan saya sudah sebutin. CA91 ya, CA91, CA92. Yang apa namanya? CA91 ini harganya tuh 325 ya. Yang blacknya, yang colornya kurang lebih harusnya sama ya. Nanti teman-teman bisa cek. Tapi karena printernya ini masih baru, ya teman-teman nggak usah pusing mikirin printhead colornya seperti printheadnya seperti berapa harganya, karena selama masih garansi ya masih di cover. Jadi nggak usah dipikirin dulu. Tapi kalau teman-teman mau tahu, mau lihat-lihat harganya ya udah bisa ya. Ini yang color 350, yang blacknya tadi sekitar 325 ya, kurang lebih 350.000 lah rata-rata. Oke, nah sekarang kita lihat si Canon G2020. Nah, ini Canon G2020, dia memang desain printernya beda ya, jadi tampilannya lebih baru, lebih fresh. Nah, untuk si Canon G2020 ini harganya 1,9, nggak beda jauh ya sama yang si G2010. Tapi di sini disebutin tuh ada yang jual maintenance cartridge. Nah, ini dia kodenya MCG02 ya, busa Canon. Nah, ini dia maintenance cartridge. Bentuknya kayak gini, harganya sekitar 95.000 ya atau 100 ribuan. Teman-teman bisa ganti sendiri. Tapi ini kompatibel nih. Ini kayaknya bukan asli nih. Saya nggak tahu nih asli bukannya karena tulisannya kompatibel. Kalau yang originalnya sih kurang lebih sih 125.000 atau 130.000 lah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman kalau mau cek bisa cek, tapi cek yang harga orinya berapa. Kalau yang ini sih yang kompatibel ya. Kalau ganti kompatibel garansinya void ya. Jadi harus tahu juga, karena si Canon itu dia juga bisa tahu spare part yang digunakan itu apakah original atau enggak. Karena saya pernah cek, kalau misalnya menggunakan parts atau bagian dari si printer yang tidak original, maka garansinya akan void atau batal. Ya, jadi kalau misalnya ini harga maintenance kitnya 95.000, yang orinya misalnya 125, beli yang ori aja lah ya, daripada garansinya void, kecuali kalau memang udah 2 tahun atau 30.000 cetak. Oke, itu perbandingan antara si Canon G2010 dan G2020. Sekarang kita lanjut ke si HP. Nah, untuk HP ini adalah HP 315 ya, dan juga satu lagi HP 319. Ini keduanya sama ya, sama-sama ink tank, sama-sama print scan copy, sama speknya ya. Print scan copy borderless A4 plus USB 2.0. Oke, ini sama nih. Nah, cuma bedanya apa antara HP 315 dengan HP 319? Nah, bedanya itu ada di paketan perdana. Pada saat kita beli printer, di dalamnya itu sudah ada dapat tinta. Ya, tintanya itu untuk si HP 315 itu dapatnya satu botol tinta hitam. Ya, ukurannya 135. Itu bisa dipakai untuk cetak sampai dengan 5.000 halaman dokumen teks hitam ya, bukan gambar. Nah, untuk si HP 319 ini langsung dapat 2 botol. 2 botol tinta black ukurannya 170 mili per botol. Jadi kalau 2 dapatnya 340. Nah, 340 mili ini bisa dihitung kira-kira bisa nyetak sampai dengan 15.000 halaman ya. Nah, untuk yang tinta colornya itu sama dapatnya. Jadi tinta warnanya semua dapatnya sama. Cyan, magenta, yellow 70 mili per botol per warna ya. Dengan page yield-nya sampai dengan 8.000 halaman dokumen teks warna. Nah, kalau dari HP 315 dan 319 ini, yang saya rekomendasi sebenarnya 319. Karena apa? Ini paketan tintanya paling banyak. Jadi, kalau menurut saya, harganya nggak beda jauh sama si 315.
Tapi dia paling irit. Kenapa? Karena dapat tinta blacknya paling banyak ya, 340 mili, nyetak sampai dengan 15.000 halaman. Ini banyak banget, banyak banget. Kalau teman-teman pakai printer ini buat kerja atau di office atau online shop, saya rasa ya, prediksi saya, kalau kita nyetaknya sehari cuma 100-200 lembar, minimal 1,5 tahun nggak usah beli tinta hitam. Ya, 1,5 tahun ke depan nggak usah beli tinta hitam, karena tinta hitamnya banyak banget. Nah, itu yang kenapa saya sebut dia lebih irit atau paling irit dari semua printer inktank yang ada saat ini yang setara, ya karena paketan tinta blacknya dia dapat paling banyak. Dan juga murah cost cetaknya, yaitu karena dapat tintanya banyak, ya otomatis cost cetaknya murah, karena kita bisa cetak lebih banyak. Nah, sampai saat ini saya belum ketemu ada printer lain, ya merek lain atau inktank lain yang dapat paketan tinta blacknya sebanyak ini. Seperti si HP 319 ini, dapat sampai 2 botol, isinya 170 mili, 340 mili, totalnya 2 botol. Ya, jadi sampai saat ini saya belum ketemu. Kalau nanti ada yang kasih info lagi, ya silakan. Siapa tahu ada yang mau kasih info, ternyata printer merek lain itu sudah dapat tintanya juga banyak. Nah, tolong dikasih info supaya kita bisa sharing informasinya ya. Nah, kalau untuk si HP 319 ini, saya anggap ini kita nggak perlu beli tinta lagi selama 1,5 tahun ke depan. Ya, beneran irit dan murahnya. Kalau menurut dari versi saya. Oke, jadi itu tadi antara HP 315 dan 319. Nah, untuk si HP ini, itu dia punya kelebihan, dia nggak perlu riset. Nggak perlu riset. Jadi nggak perlu namanya penggantian maintenance box, itu nggak ada. Nggak ada penggantian maintenance box ya. Jadi dia tidak perlu diriset dan tidak ada penggantian maintenance box. Dan juga untuk garansi sama 2 tahun atau 30.000 cetak. Nah, untuk harga print head-nya ini paling murah saat ini ya. Karena harga print head black-nya dia cuma 150.000 dan sebenarnya harusnya harga price list-nya itu cuma 135.000. Tapi karena saat ini kondisi masih belum stabil suplai barangnya, jadi harganya masih agak tinggi. Tapi udah mencapai di 150.000. Untuk yang black dan juga yang color 150.000 dan juga sama ya, diganti hanya salah satu. Diganti hanya salah satu yang error. Oke. Nah, tapi tetap ya karena ini garansi juga 2 tahun atau 30.000 cetak. Jadi untuk masalah print head teman-teman nggak perlu khawatir karena semua akan diganti di cover oleh pabrikan atau service center. Tapi kalau buat perbandingan harga, pengen tahu kira-kira hal-hal apa lagi yang harus kita siapkan atau harus kita bayar, karena printer ini atau printer inktank ini ternyata bukan cuma diisi tinta terus udah gitu nggak ngapa-ngapain, ternyata kalau di Canon ya, di Canon itu dia ada yang namanya penggantian ink absorber ya, maintenance kit. Ini kalau ditanya ini berapa lama sekali kita harus ganti, nggak tahu karena nggak ada jawaban pasti, tergantung dari sering nggak kita cleaning, terus sering nggak kita mati nyala printer, karena begitu printer di power on, di power off, itu dia akan cleaning juga otomatis, ya. Atau sering nggak kita misalnya cleaning lebih sering, nah itu juga pengaruh dengan ink absorber ini akan lebih cepat penuh. Karena si printer Canon ini menggunakan pompa, ya pompanya ini yang nyemprot tintanya banyak, sehingga tintanya banyak terbuang dan ditampungnya itu di sini. Ink absorbernya ini nampung tinta bekas cleaning atau tinta bekas sisa-sisa pada saat kita mencetak. Nah, kenapa si HP nggak ada yang namanya reset atau penggantian maintenance box? Apakah dia nggak punya maintenance box? Dia punya. Tapi HP itu kelebihannya dia tidak punya, bukan tidak punya, HP itu tidak pakai pompa. Ya, jadi dia tidak punya pompa. Jadi printernya itu nggak bisa nyemprot tinta. Jadi pada saat kita cleaning, dia nggak boros tinta, dia nggak buang tinta. Karena sistemnya itu dia pakai cartridge yang vakum. Oke, cartridge vakum. Ini kuncinya dari masing-masing punya desain itu gimana caranya. Ya masing-masing pabrikan punya cara yang berbeda untuk mendesain sistem inktank mereka masing-masing. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang perlu dikoreksi atau ada info tambahan, silakan komen ya, karena saya juga sama-sama belajar. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.